Sudah berapa lama Aik berkecimpung di dunia seni dan menggambar-gambar ini? Berkecimpung dan nyemplung. Berkecimpung, nyemplung, capung. Di zaman sekarang AI kan makin merajalela. Oke. Rasa terancam gak sih dengan AI yang ada di sini? Oke, ini adalah pertanyaan yang bagus banget. Menurut gua bukan hal yang harus ditakuti. Ya. Itu adalah peluang. Kenapa? Oke, kembali lagi dengan saya Aldimana. Yo. Sekarang kita ada dua kamera. Set. Kamera. Set. Anjay, keren. That's it. Keren. Ini sekarang saya bersama Bapak Aik. Yes. Ya, dia adalah seorang pakar ketawa global. Jadi baru aja ditindik, bener saya ditindik. Iya betul saya habis ini 1, 2, 3, 4 ya. Keren. Tunjukin ke kamera. Enggak usah kaget gitu. Anjay, keren. Bius nggak sih itu? Iya di bius total sih, gue tidur soalnya. Bejir. Emang dia tidur? Enggak di bius. Jadi langsung dijepret gitu loh, dicolok. Bukan hal yang kayak anestesi yang rendah. Enggak. baal Iblis gak sih? baal itu artinya bola. Bola. Pas bola. Pakar ketawa global. Good. Aik ini dikenal sebagai seorang desainer muda. Sudah berapa lama Aik berkecimpung di dunia seni dan menggambar-gambar ini? Berkecimpung dan nyemplung. Berkecimpung, nyemplung, capung. Gue mulai menekuni dan memonit. Kamera mana dulu? Ngomongin kamera mana? Lu mau yang mana? Kamera itu dulu ya. Gue mulai karir dan memonetasi gambar gue dari 2019. Pindah. Meskipun per bulannya cuma dapat 150.000. Oh, jadi dulu tuh bahkan Yes. 1 bulan cuma bisa berpenghasilan 150.000 dari dunia gambar. Dari dunia pergambaran kamera itu. Kamera itu. Dari dunia gambar, betul. Iya, jadi ya sebenarnya ya namanya juga memulai dong. Namanya starter pack. Starter pack. Yes. Iya, jangan tiba-tiba ujuk-ujuk baru memulai mau rate-nya 4 juta. Waduh. Gak masuk akal. Nggak masuk akal kan. Skill gue dulu masih jelek, Masih minim. jujur. Jadi sebenarnya untuk kalau buat Bapak Aik nih, tips untuk orang-orang yang baru mulai itu apa sih? Kayak Menggambar aja dulu, tapi jangan fokus di monetisasi. jangan fokus di duitnya dulu. Jangan fokus di duitnya dulu. Fokus buat fondasi, mulai dari fundamental menggambar. Lalu sudah mulai geser-geser cari art style. Lalu yang jelas harus punya personal branding, ke arah mana art stylenya, mau dijadikan komik, animasi, atau bahkan sekedar ilustrasi. Ya. Setelah ada 3 fondasi itu, baru cari pasar yang cocok. Pasar gelap. Stylenya boleh untuk hewan-hewan aja. Iya. Kita berpikir secara logika. Berpikir secara logika. Berpikir secara logika kan kayak tadi bilang kan penghasilan 150.000. Oke. Tapi kita ditutup untuk kayak jangan fokus ke monetisasi dulu. Ya terus cara hidupnya gimana? Kayak ini adalah permasalahan orang-orang menurut gue. Orang-orang terlalu semangat pada passion atau hobinya tanpa memikirkan fondasi atau base mereka untuk bertahan hidup. Yap. Mencari skillnya. Ya. Contohnya ngegambar deh. Lu kalau misalnya ngegambar buat ngasihin duit, jujur untuk awal-awal gak bakal bisa, susah. Kecuali lu emang seniman handal yang bisa ngejual lukisan ratusan juta dan udah punya koneksi yang bagus, itu bisa. Tapi kalau lu dari awal itu gak bisa. Dan cara membuat ini balance adalah lu harus kerja. Ngerjain apapun aja dah. Lu mau kerja di coffee shop kayak mau kerja PT. Dulu gue kerja di PT sambil menggambar. Jadi gue ada penghasilan sekalian upgrade skill di masa itu. Jadi sebenarnya tipsnya adalah jangan kalau mau mulai menggambar sebenarnya jangan langsung nyemplung ke gambar all out itu. Kayak itu kita bangun dulu tapi sambil kita bekerja untuk ya dapetin untuk dapur kita terisi gitu. Terisi betul. Dapurnya harus ada, kerannya harus mengalir. Ya kadang memang sih, kadang ya gadget sekarang itu berpikirnya kan kayak passion, ngejar passion segala macam. Sebenarnya kan kayak bahkan
ini dalam dunia hidup ya, dalam dunia kerja gitu. Sebelum passion sebenarnya kita harus kejar profit dulu. Betul. Di profit dulu, jangan sampai profitnya dilewatin dulu ya, malah kita langsung lompat ke passion gitu. Yap. Nah, kalau kita langsung lompat ke passion ya kita akan mati sendiri dan gak akan bertahan hidup. Berantakan karena finansialnya berantakan. Financialnya freedom. Udah langsung freedom. Iya, di zaman sekarang apalagi 2026 AI kan makin merajalela. Oke. Menurut Bapak Aik nih, bahkan AI itu bisa bikin gambar yang cepat, Betul. instan segala macam. Seakan-akan kayak nggak menghargai orang-orang yang dari awal dari nol bahkan berproses dengan lama untuk ngegambar. Menurut Aik nih, ngerasa terancam gak sih dengan AI yang ada di sini? Oke, ini adalah pertanyaan yang bagus banget. Kalau kata Ustaz Felix, Gitu. riset. Oh. Udah ada sih, cuman ini lebih mendetail lagi. Karena udah dapat berbagai macam insight. Iya, AI ini bisa dibilang pedang bermata dua. dua sisi lah. Iya, dua sisi. Lu bisa menganggap ini sebagai ancaman, lu bisa menganggap ini sebagai peluang. Yap. Pertama, AI bakal mengambil alih para artis. Yes, betul. Itu terjadi saat ini dan akan terjadi keberlangsungan. Tapi itu hal yang menurut gua bukan hal yang harus ditakuti. Ya. Itu adalah peluang. Kenapa? Semakin mudahnya AI diakses, semua orang akan menggunakan AI. Yap. Di mana nilai AI tersebut pasti bakal jatuh. Ya. Pasti bakal drop. Yang pertama itu, yang kedua adalah seniman yang baru mulai dan langsung bermindset kayak ngapain gua memulai karena udah ada AI. Iya betul. Di situ chance kita sebagai artis yang udah membangun dari awal itu lebih gede. Kenapa? Karena AI tidak akan memiliki soul dan tidak akan memiliki cerita. Hanya sekedar prompt dan hasil database. Dan sangat berbeda dengan lukisan ataupun digital art yang sekarang menyebar luas. Memang itu sangat, untuk beberapa artis bakal sangat menakutkan. Yap. Karena art style-nya bisa dicuri. Ya. Tapi kita tidak bisa berhentiin itu. Kayak ya udah shogunai, kayak nggak ada apa sih shogunai? Ya udahlah, nggak ada pilihan lagi gitu. Ya. Tapi itu justru jadi peluang. Dimana ketika harga AI drop dan bahkan gratis banyak yang pakai, art yang sebenarnya itu bakal lebih naik harganya. Jadi Karena limited. dia punya soul, jadi limited. Yes. Seperti itu. Jadi gue sama sekali nggak ngerasa takut bakal tersaingi oleh AI. Ketika Iya. lu udah punya personal branding ya, Ya. fondasi lu udah kuat. Tapi salah nggak sih orang kayak sebenarnya kan ya ada orang-orang yang pakai AI 100%, tapi ada orang-orang yang pakai AI itu ya ChatGPT untuk nyari idenya mungkin atau untuk ngebantu dia bikin workflow-nya lebih gampang. Menurut saya itu salah sih kalau kita tetap berkarya tapi ya tetap ada AI-nya. Misalnya kayak podcast ini juga kan pakai AI sebenarnya. Apalagi apa namanya? Podcast Thumbnail. thumbnail kan udah pasti pakai AI, pakai bukan AI. udah berubah. Basically nggak salah. Nggak salah. Penggunaan AI banyak orang yang memakai tugas-tugas kuliah dan kita menggunakan AI ini sebagai asisten, tapi bukan sebagai seorang yang mengerjakan. Itu Yap. lebih bagus karena gue sendiri pakai AI untuk brainstorm ketika sendirian. Bahkan ketika untuk ada adjustment, gue bikin suatu sketch, kayak storyboard gitu. Ya. Gue masukin AI supaya di arrange lebih terstruktur. Karena mungkin dalam segi struktural gue sangat jelek. Atau kadang bisa terbalik, gue minta AI bikin structure dulu, lalu gue edit, dan itu bisa bergantian lah. Iya. Pokoknya untuk storyboard, idea dan lain sebagainya itu sangat bagus sih menurut gue. Iya. Tapi ya mungkin di sisi lainnya karena AI menggunakan banyak air bersih untuk database-nya, itu jujur nggak bagus buat lingkungan. Tapi ya mau bagaimana lagi, masih banyak yang pakai. Ya, intinya itu membantu kekurangan kita lah. Kita kurangnya di sisi mana kan. Betul. Kayak semua seniman kan punya strength-nya masing-masing kan. Setuju. Dan dengan adanya AI itu kayak ya kita ngebantu. Ya AI itu ngebantu lah. Bahkan kalau kita nggak pakai AI malah kita akan kalah dengan orang-orang yang lagi pakai AI gitu. Betul. Jadi kita harus tetap relate lah dengan perkembangan zamannya. Dengan perkembangan zaman, tapi tidak bergantung pada AI karena basically AI terlalu idea yang dia output dari idea itu terkadang agak melenceng dan tidak sesuai kemauan kita. Even kadang dalam hitungan sekalipun terkadang ada kesalahan.
Karena saya pernah pakai AI untuk menghitung sesuatu ternyata ada kesalahannya. Oh juga ya gitu. maaf. Ada lucunya gini. Ada pernah satu pertanyaan, Betul. pertanyaan pribadi. Saya pernah nanya ke ChatGPT. Halo ChatGPT, saya mau nyuci mobil. Jaraknya cuma 5 menit dari rumah saya. Mending saya bawa mobil atau jalan kaki aja? Kata AI-nya, ya jalan kaki aja lah, cuma 5 menit. Tapi mobilnya Dia nggak akan. Ya, That's it. Logiknya mungkin nggak seperti humanly lah sense-nya. Iya. Karena basically emang mesin aja. mesin. Betul. Oke. Oke. Dengan adanya AI kan berarti karya-karya itu kayak bertebaran di mana-mana gitu. Oke. Dan bahkan orang tuh kadang ya ada yang terinspirasi, ada yang niru, ada yang ngejiplak. Nah, menurut Bapak Aik nih, antara terinspirasi dan menjiplak itu menurut Bapak Aik itu batasnya di mana, dan apakah kan ada orang-orang yang bahkan bukan ATM tapi ya amati dan tiru doang gitu. Menurut Bapak Aik salah nggak sih? Kalau sebagai artis gitu kita emang ada namanya referencing something ya, Ya referensi lah. entah pose atau dan lain sebagainya. Bahkan di anime-anime sekarang pun, contohnya Chainsaw Man, dia banyak referensi dari movie kan, terutama di opening yang pertama itu banyak banget referensi dari movie. Dan itu adalah sesuatu hal yang tidak salah karena itu mencakup 3 poin: amati, tiru, modifikasi. Siap. Tapi kalau amati dan tiru saja dan nggak ada modifikasi sama sekali, ya itu sama aja kayak ngejiplak, tracing. Kayak kita ngelukis apa ya namanya, ngejiplak, plek-ketiplek. Dan ketika kita melakukan plek-ketiplek ini dan referensinya sudah sangat jelas, nggak ada nilainya. Yap. Pertama, tidak menguntungkan untuk yang membuat, dan juga itu merugikan orang lain karena itu mengambil hak ciptanya. Ya. Dan itu sangat tidak keren karena mencuri. Dan Kecuali untuk tujuannya belajar, bukan monetisasi dan lain sebagainya. Iya. Amati tiru itu berlaku untuk belajar saja, proses Iya ya, betul. prosesnya aja. Karena dengan kita meniru kan kita kayak meniru workflow-nya, kita jadi belajar cara Betul. prosesnya. Prosesnya Oh, dari bikin mata tuh ternyata kayak gini segala macam gitu. Ya, itu bisa didapat ya dengan kita niru dan nyoba karya orang lain gitu. Betul. Jadi referencing something, belajar sesuatu dari orang lain itu nggak salah. Itu justru lebih baik meniru. Awalnya lebih baik meniru, baru kita eksplor sesuatu. Kalau misalnya kita tiba-tiba belajar sesuatu, entah itu kayak menggambar, fotografi dan lain sebagainya, tiba-tiba kita kayak gue nggak perlu deh yang kayak gini, gue nggak perlu referensi. Idealis lah. Idealis kayak gitu, itu justru nggak bakal maju. Kenapa? Karena terlalu gue udah bisa bro, gue udah punya Style sendiri. style sendiri gitu. Ya. Padahal style itu nggak bisa dibuat sendiri kayak gitu. Yap. Style itu terbuat dari referensi yang lu pelajari 1, 2, 3, 10, akhirnya digabungin dan akhirnya outputnya adalah style lu. Yap. Kalau lu eksplor sendiri kayak gitu, itu yang keluar bukan bukan style lu. Yap. Tapi stylenya pasti bakal sama dengan orang-orang yang memulai dan tidak akan ada progres. Yap. Itu banyak terjadi di dunia pergambaran. Kalau kita sebagai seorang seniman itu kan kayak kita harus dituntut kayak banyak ide gitu. Pernah nggak sih kayak stuck gitu di jalan dan gimana cara nyari dan bisa termotivasi untuk tetap lanjut? Oke, itu pertanyaan jamak juga. Ya itu kalau tergantung dari kepribadian dari artisnya sendiri ya. Ada yang suka diam aja di kamar, scroll something. Kalau gue tipe orang yang keluar, entah itu ke kafe atau cuma sekedar jalan-jalan. Dan gue ngerasa kadang kalau misalnya gue lagi butuh inspirasi dan sumpah kayak gitu, gue lebih prefer jalan-jalan sendiri. Ya. Sendiri tapi di luar. Ya. Jadi kadang nggak perlu teman gitu. Atau kalau emang lagi pengen teman ya ajak siapa aja orang lain buat ngobrol. Karena gue energinya kadang terisi ketika kalau nggak di luar ya ngobrol sama orang lain. Ya. Kayak gitu. Gue nggak tipe orang yang energinya terisi diam di kamar sendirian kayak gitu. Ya berarti harus cari di mana ya kamu bisa dapat mood boosternya lah di mana Iya, gitu loh kayak gitu. Cuma ke refreshing sih. iya refreshing. Cuma kan kadang ada masalah-masalah orang yang stuck tuh kayak karena mereka takut bahwa karya yang mereka buat sekarang itu jelek gitu. Oke. Dan ya jadinya mereka nggak mulai-mulai. Nah itu tuh cara ngatasinnya gimana? Itu hal yang paling common dilakukan oleh
seseorang yang memulai di industri kreatif mostly ya. Iya. Entah itu musik, gambar, fotografi, videografi banyak karena mereka dirinya merasa prosesnya itu outputnya itu jelek Iya. dan nggak pede. Iya. Nah, kenapa orang berpikir seperti itu? Karena orang menginginkan langsung output yang bagus dan mereka melupakan proses mereka ini sedang belajar. Yap. Dan mereka tuh harus sadar dulu pertama mindsetnya harus disetting untuk wah gue lagi belajar dan pelajaran ini harus didokumentasikan untuk diupload. Yap. Entah diupload dimanapun, yang penting kita bisa ngelihat bahwa kita tuh ada progres loh dari 2020 ke 2025. Nanti kita bisa ngelihat progresnya berjalan. Ya. Itu jujur gak bakal dalam waktu singkat. Tapi untuk memulai keberaniannya ini lo harus sadar kalau lo lagi belajar, dan jelek atau enggak masalah. Ya, jadi karya pertama pasti jelek. Karya pertama Bahkan semua karya pun ya, semua karya yang kamu buat pun ya pasti jelek, pasti kamu akan improve terus di karya-karya berikutnya. betul. Ya kalau kita takut untuk bikin karya itu, ya kita nggak akan improve untuk bikin karya berikutnya. Betul, dan kita akan stuck di karya terakhir kita ketika kita ada melakukan inspirasi banyak, tapi kalau misalnya tidak ada upaya, ya nggak gerak. Ya. Jatuhnya jadi kayak monoton. Tapi tadi kan ini menarik nih, kayak Bapak Aik ini kan bilang bahwa kita posting karya-karya kita, bahkan yang kita pikir bahwa itu karyanya belum sempurna dan kita pikir itu jelek. Oke. Nah, apakah posting itu penting dan seberapa pengaruhnya dengan proses kreatif dan proses perkembangan kreatif seorang seniman? Untuk posting di sosial media. Iya. Oke. Menurut gua posting di sosial media sebenarnya untuk di era yang sekarang itu sangat penting. Terutama untuk orang yang baru mulai. Kenapa? Karena ketika kita posting di sosial media, untuk yang nggak private ya, for example kayak TikTok atau Instagram yang tidak di private gitu, itu kita pasti memunculkan engagement. Ketika awal-awal kita nggak punya like, tiba-tiba ada orang random yang menemukan art kita di algoritmanya muncul, di FYP-nya muncul, dia nge-like atau nge-komen bahwa gambar lu bagus, atau kayak ada yang meng-grade kayak matanya jeleng gitu, Iya. jeleng gitu. Itu jadi masukan yang bagus. Pertama lu bisa menambah teman, menambah circle di mana orang-orang yang sama-sama suka. Di situ lu mulai bisa membangun community, friendship dan lain sebagainya. Lu bisa tukeran artwork dan lain sebagainya, bisa mulai ngobrol ini bagus atau enggak gitu. Dan di situ memulai pertemanan, dan itu bagus untuk support mental lu. Betul. Jadi Dan melatih juga kalau ada yang komen jelek ya. ya, jadi ya kalau kita perform ya, kalau kita posting sesuatu yang karya kita, ya kita bukan hanya kita bukan hanya sekedar posting, tapi ya kita nerima feedback dari orang lain lah. Bahkan kita nerima koneksi dari orang lain. Ya oke, jadi cukup menarik pembincangan kita kali ini, dan kalau saya rangkum mungkin berubah. Saya rangkum mungkin dalam proses berkarya ini ya kita butuh namanya 3 step ini. Kalau saya bilang 3 step ini adalah 3P. Apa tuh? Untuk jadi sukses, untuk jadi itu dimanapun ya, bahkan di dunia seni atau di dunia bisnis, di dunia film segala macam, 3P ini adalah pertama praktis. Praktis itu sangat penting. Praktis dia dalam dunia bekerja, dalam dunia seni, praktis itu penting. Ya. Nah, sebelum praktis ya kita harus ya prepare dulu lah. Prepare dengan dengan ilmu-ilmu, insight-insight yang kita dapatkan, referensi tadi yang kita bahas tadi. Nah, ya setelah prepare, praktis, ya ketiga adalah perform sangat penting. Jadi dengan adanya perform ya kita dapat feedback, dengan adanya perform kita dapat koneksi, dengan adanya perform ya kita bisa berkembang lebih baik lagi. Betul. Oke, terima kasih Bapak Aik untuk perbincangan kali ini. Jangan lupa untuk ada yang kelewat, gue pernah bawa PC ke Polres. Oh iya, pernah bawa PC ke Polres. Bawa PC ke Polres sebelum punya iPad. That's the process. Itu harus selalu masuk itu. Dan nggak peduli dan nggak tahu diri. Ya maksudnya kayak nggak peduli dengan gadget, tidak menyalahkan keadaan lah. Tidak menyalahkan keadaan. Ya betul. Device apapun tetap dipakai ya. Iya. Betul.
betul. Oke. Oke. Terima kasih Bapak Aik untuk perbincangan hari ini. Semoga perbincangan bermanfaat. Sampai jumpa di episode takjil berikutnya. Bye bye. Babanya bisa dulu. Bye-bye. Bye bye. Silakan. Bye bye. Oke.